Semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kaisar Pedang Bulan. Kita masuk di part 37. Di awal video ini, ketika Suwon telah muncul, mendarat, mengambil benderanya, Chang In dan juga Jin Huangbo sontak tersentak kaget. Dari mana dia bahkan datang? Melihat ekspresi mereka, Suwon pun tersenyum, menunjuk ke arah atas. Hingga Chang In yang menyadari maksudnya, berkata, "Dari atas? Maksudmu, kau melintasi tebing? Itu berarti dia menyimpang dari jalur lomba dan mengambil jalan lain yang berbeda. Permisi, pengawas, itu tampaknya tidak adil dalam konteks turnamen ini. Bukankah itu bisa didiskualifikasi?" Melihat tingkah Chang In yang melaporkannya kepada para pengawas di belakangnya, Suwon pun menuturkan, "Apa kau tidak tahu bahwa tak ada peraturan yang mengatur untuk melewati tebing? Padahal kau seorang yang sangat paham dengan peraturannya." Tentunya perkataan Suwon membuat Chang In terdiam membisu, tak bisa menjawab pertanyaannya. Lalu Jin Huangbo di sampingnya berkata, "Woi, kau pikirkan itu dan ambil saja benderanya dahulu." Mendengar sarannya, Chang In pun membalas, Amitabha, perhatianku teralihkan. Aku hampir melupakan apa yang terpenting. Terima kasih sudah mengingatkan Junior Huangbo." Lalu Jin Huangbo menatap tajam ke arah Suwon yang melangkah pergi dari sana, sembari berkata, "Seniman bela diri Chang In, kalau bisa lebih baik jangan macam-macam dengan orang itu." Keesokan harinya, ujian yang kedua pun dimulai, di mana para penilai kini mengumpulkan orang-orang yang lolos ujian pertamanya di sebuah tempat di sana. Pengawas ujiannya menuturkan, "Ujian yang kedua sederhana saja. Kalian semua tunjukkan seni bela diri kalian dan tinggalkan bekas di batu itu. Kita akan mulai berdasarkan urutan dari peserta terakhir yang lolos babak penyisihan pertama." Dengan begitu, peserta terakhir pun kini melangkah mendekat ke arah batunya. Dengan sombongnya ia berkata, apakah boleh kuhancurkan batunya?" Penguas ujiannya membalas, "Boleh kalau kau bisa." Namun, meskipun ia telah mengarahkan semua kekuatannya, pukulannya sama sekali tak mampu memberikan bekas kepada batunya yang tak bergerak, bahkan tak bergeming sama sekali. Astagfirullahaladzim, batu macam apa yang sekeras ini?" Melihat hal itu, pengawas ujiannya pun berkata, "Songhun dari sekte Sangchon gagal." Dan begitulah para peserta mulai gagal satu persatu. Myung Jinho dari sekte Taeul gagal. Song Taehak dari Akademi Bela Diri Songge gagal. Jing Ingyon dari sekte Hua Gumsong gagal. Dan kini tibalah saatnya tiga peserta terakhir dari ujiannya. Chang In dari Paksi Yongchang, Huang Bojin dari klan Huangbo, Yon Suwon dari Yellow Dragon Martial Ha. Mari mulai berdasarkan urutan itu. Setelah mendengar perkataan pengawas ujiannya, Chang In langsung bersiap-siap dengan pedangnya. Bisa-bisanya sesuatu seperti ini saja disebut ujian. Setakan ini, shooting duat single point teknik. Dengan teknik pedangnya, Chang In pun berhasil lolos karena melubangi batu di depannya. Kemudian giliran Huang Bojin dari klan Huangbo, yang mana langsung menggunakan pukulannya, teknik Five Element Fist. Dengan begitu, Huang Bojin pun dari klan Huangbo juga lolos ujian keduanya. Melihat semua teknik mereka, Suwon sempat berpikir, Chang In membuat bolongan begitu saja sangat bangga. Dan dia, orang itu, mungkin bisa berguna jika dia handal menggunakan cambuk. Tapi kriteria untuk lolos ujian ini memang kurang jelas. Nilai kelolosan berdasarkan bekas yang diukir di batu tanpa ada persyaratan objektif. Ujian konyol macam apa ini? Jika kita menyuap si penilainya, kita bahkan bisa mendiskualifikasi peserta tertentu. Kira-kira orang itu, si Chang In, telah berbuat curang atau tidak ya?
Aku tidak mau menunjukkan kemampuanku sebelum duel. Tapi, agar tidak didiskualifikasi, aku harus melakukan ini dengan pasti. Dengan begitu, ketika gilirannya telah tiba, tanpa pedulikan cemoohan para peserta lainnya yang telah gagal, Suwon melangkah maju, mendekat ke arah batu ujiannya. Dan ia pun menggunakan sebuah teknik yang bernama Clothing Piece, bentuk ketujuh, Setter, God Piece, yang mana dengan sebuah kilatan cahaya yang membuat para peserta lainnya kebingungan karena Suwon bahkan tak menyentuh batunya sama sekali. Namun tiba-tiba saja batu ujiannya hancur seketika hingga membuat pengawas ujiannya, bahkan Huang Bojin dan juga peserta lainnya terkaget bersamaan. Dar! Wah, bagaimana bisa? Ini gila. Bagaimana dia bisa menghancurkan batu yang keras itu dengan tangan kosongnya? Di tengah keterkejutan mereka semua, Suwon menatap ke arah pengawas ujiannya bertanya, "Permisi pengawas, apa Anda akan mengumumkan hasilnya?" Mendengar perkataannya, barulah si pengawas mau mengumumkannya. Yuan Suwon dari Yellow Dragon Martial lolos. Mendengar hal itu, Huang Bojin bergumam, "Astaga, dia itu selalu saja seperti monster." Lalu Suwon pun menatap ke arah Chang'in yang terdiam menatapnya. Lalu menggunakan telepatinya berkata, "Seniman, berdiri Chang'in. Untuk memastikan saja, jangan kau minum sendiri eliksir yang kita pertaruhkan sebelumnya. Sudah kubilang padamu, aku akan mengalahkanmu." Tentunya perkataan Suwon membuat Chang'in hanya bisa menggertakkan giginya dengan sangat kesal. Beberapa saat kemudian, di sebuah pavilion di wilayah klan Jaeger, terlihat kelompok Yuan Suwon yang tengah diundang untuk makan bersama. Chunwo yang begitu antusias dengan makanannya sangat kegirangan hingga ia berkata, "Wah, klan-klan yang prestisius memang berbeda. Bolehkah aku makan duluan?" Yuan Suwon langsung menahannya. "Hei, dia seharusnya akan sampai sebentar lagi. Kita tunggu dulu saja." Mendengar hal itu, tadi Chang di sampingnya yang merasa aneh bertanya, Yuan Suwon, kenapa orang itu mengundang kita juga?" Suwon membalas, "Ya kemungkinan untuk memupuk persahabatan." Meskipun Suwon mengatakan itu, sebenarnya ia pun merasakan ada sebuah tersembunyi di sana. Tak lama kemudian, Jaeger pun datang menghampiri mereka. Aku sudah mempersiapkan beberapa hal. Kuharap kalian menyukainya. Lama tak berjumpa semuanya." Mendengar suaranya, mereka semua pun bangkit dari kursinya dan menyambutnya dengan sopan. "Terima kasih atas undangannya. Apa itu sungguh Jaeger yang ku tahu? Ya ampun, kenapa Anda sangat cantik sekali." Jaeger pun kini mendekat dan juga memperkenalkan seorang pria di belakangnya. "Silakan, yang senyamannya saja. Dan ini adik laki-lakiku. Nama dia Jaeger Hyukjin." Mendengar hal itu, Suwon pun menatapnya sembari berpikir, pria itu dialah yang akan menggantikan Jaeger He, calon Dragon Lord. Sedikit info guys, mulai ke depannya Blue Dragon gelarnya. Si adik dari Jaeger He akan diganti menjadi Dragon Lord biar lebih akurat translate-nya. Lalu di saat mereka berdua, Jaeger He dan adiknya Jaeger Hyukjin duduk bersama-samanya dengan mereka, Suwon masih berpikir gelar Dragon Lord itu diberikan kepadanya berkat pencapaiannya Jaeger He. Tapi mengingat dirinya di kehidupanku yang dulu, kecerdasan dia memang luar biasa. Daripada itu, kenapa dia membawa di laki-lakinya yang usaha payah dia sembunyikan? Sedikit info guys, ternyata kita salah ya. Jadi Jaeger itu emang cewek, cuman nyamar jadi cowok, bukan sebaliknya. Soalnya waktu kemarin kan kita nyangkanya Jaeger itu ya cowok, cuman nyamar jadi cewek gitu kan. Lanjut. Kemudian Jaeger menyapa ke arah Dam. Lama tak berjumpa sama bukan Dam Oraboni. Dam membalas, iya sudah lama ya. Melihat hal itu, Suwon pun kembali berpikir. Sekarang kalau dipikir-pikir, Dam kan belajar di klan Jaeger.
saat masa kecilnya. Pasti tidak ada hubungannya dengan saat itu. Kemudian ia bertanya pada Jae Galye, "Permisi Nona, kalau boleh tahu kenapa kami diundang untuk jamuan istimewa ini?" Jae Galye membalas, "Sudah kuduga petarung muda Yeon, kamu tak bisa dibodohi. Kami mengundang kalian semua untuk menunjukkan diri kami yang sesungguhnya dan juga membangun ikatan persahabatan." Mendengar hal itu, Dam yang masih kebingungan bertanya, "Anu, diri kalian yang sesungguhnya? Apa maksudnya?" Jae Galye melanjutkan, "Sebelum ini, aku harus menyembunyikan wajahku karena aku harus menggantikan adikku untuk menyingkirkan para penyusup asing." Tentunya, perkataan Jae Galye membuat Da, Junwo, Adinda, Teng, dan juga Lady Cheon tersentak kaget. Kalau begitu, Nona, ini maksudmu kau adalah sang Dragon Lord?" Jae Galye melanjutkan, "Benar, aku harus menyamar dan bersikap sebagai seorang pria karena adikku kurang sehat dan tidak bisa bertindak. Itu sebabnya aku diberi gelar Dragon Lord. Tapi bila adikku yang waktu itu bertindak, dialah yang akan menjadi Dragon Lord." Mendengar hal itu, Suwon pun yang merasa aneh dengan tingkahnya berpikir, membongkar rahasia keras penting itu pada kami, dia pasti punya niat terselubung. Kemudian Jae Galye berkata, "Petarung muda Yeon, apa kamu sudah memutuskan untuk bergabung dengan aliansi?" Suwon membalas, "Kenapa Anda menanyakan itu?" Jae Galye menuturkan, "Ya, aku memutuskan untuk bergabung dengan aliansi juga. Karena sekarang kesehatan adikku sudah sangat membaik, aku tidak perlu lagi menggantikan dirinya. Jadi, aku sedang mencari jalanku sendiri. Yukjin akan meneruskan ketua klan kami dan memimpin keluarga. Dan aku berencana ingin bergabung cabang militer dan membantu pamanku." Mendengar semua hal itu, Suwon pun yang bisa mengerti kemana arah pembicaraannya langsung menyelanya. "Kalau begitu, untuk menjawab pertanyaanmu, iya, aku tertarik untuk bergabung aliansi. Tapi aku tidak berniat dimiliki oleh paksi apapun." Mendengar hal itu, Jae Galye menyipitkan matanya bertanya, "Kenapa tidak?" Suwon melanjutkan, "Berada di dalam suatu paksi membuat sulit untuk bertindak sebebasnya, dan itu akan mengganggu rencanaku sendiri." Tentunya perkataan Suwon membuat Jae Galye langsung merasa murung. Begitukah? Lalu Suwon melanjutkan, "Kau ingin mencoba merekrutku untuk masuk ke paksi Jenderal Militer Jae Galhwan, bukan?" Dengan wajah murungnya, Jae Galye membalas, "Iya, awalnya aku ingin mengusulkan itu padamu, tapi aku sudah ditolak duluan." Mendengar jawaban jujurnya, Suwon pun menatapnya berpikir, "Aku tak pernah berniat bergabung dengan paksi, apalagi paksi Jae Galhwan. Aliansi murim terbagi menjadi paksi ketua dan paksi elder. Jae Galhwan yang merupakan seorang tentara militer termasuk dalam paksi ketua, paksi yang tidak seharusnya dimasuki oleh seorang yang bermimpi menjadi elder. Mungkin nantinya aku bisa menjadi lawannya Jae Galye." Kemudian, meskipun Jae Galye merasa murung, ia pun mencoba mengalihkan topiknya. "Maaf, pembicaraan kita sudah semakin serius. Mari makan dahulu." Sembari memegang sumpitnya, Suwon berkata, "Aku menantikan untuk bekerja sama denganmu setelah bergabung dengan aliansi." Jae Galye menimpali, dengan senang hati." Keesokan harinya, ronde penyisian terakhir kini dimulai, yang mana merupakan adu tanding. Di sebuah aula bela diri aliansi murim, seorang pengawas ujiannya menuturkan hanya orang-orang yang beradu dengan Brigade Blue Dragon dan diakui kemampuannya dapat lolos kompetisi utama. Mendengar hal itu, Suwon yang sedang menunggu di sana berpikir, kita harus diakui oleh penilai. Seperti sebelumnya, kriteria untuk lolosnya kurang jelas. Ini situasi yang sempurna bagi rubah licik dari paksi Yeonjang itu untuk berbuat curang. Beberapa saat kemudian, Chang In dari paksi Yeonjang telah menyelesaikan ujiannya dengan sangat mudah. "Hebat, kau lolos."
Chang In yang berakting pun membalas, "Amitabha, terima kasih atas ajaranmu." Kemudian, dikala Chang In turun dari arenanya, melewati Suwon yang tiba gilirannya, Chang In sendiri tersenyum licik, seakan-akan menunggu sesuatu yang besar terjadi. Kemudian, dikala Suwon berhadapan dengan pengawas ujiannya berkata, "Seorang petarung dari Yellow Dragon Martial Hall, aku penasaran bagaimana kau bisa bertahan sampai sejauh ini." Di saat Suwon terdiam, pengawas ujiannya menatapnya berpikir, mengandalkan keberuntungan saja untuk sampai di sini, tapi malah bertindak sok kuat, kau pasti tak akan pernah lolos. Setelah berpikir seperti itu, pengawasnya pun berkata dengan sombongnya, akan kubiarkan kau menyerang duluan. Tunjukkanlah padaku seluruh kemampuan yang kau punya." Suwon pun membalas, "Ya baiklah, kalau mau begitu." Dan tepat setelah mengatakan itu, Suwon langsung menghilang. Saking cepatnya pergerakannya, bahkan membuat pengawas ujiannya tersentak kaget ketika menyadari Suwon yang muncul tiba-tiba di depannya, sembari berkata, "Aku takkan menolak tawaranmu itu." Seketika itu juga si pengawas menggunakan pedang kayunya untuk menahan serangan Suwon yang sangat tiba-tiba. Namun karena merasa tekanan Suwon sungguh luar biasa, si pengawas pun mau tak mau harus menggunakan teknik pedang miliknya. "Apa-apaan orang ini? Nanggung sweep sword teknik." Melihat tekniknya, Suwon pun yang kini menjaga jarak dengannya berkata, "Sepertinya kau dari klien nanggung ya." Si pengawas pun berteriak, "Kau pikir kau bisa apa jika mengetahui hal itu, Suwon pun kini kembali menerjangnya, membalas, "Ya, memang takkan mengubah apa-apa sih." Serangan Suwon pun kini bertubi-tubi, membuat si pengawas ujiannya tak bisa menanganinya, bahkan kewalahan hingga terpojok, dan pada akhirnya tak kuasa mempertahankan pedang kayunya yang terlempar oleh teknik pedang Suwon. Di saat itu, si pengawas berpikir, "Sia, di pojokan seperti ini oleh beranda. Kalau seperti ini terus, aku bisa kalah memalukan. Penilai mungkin akan dikritik karena menggunakan teknik rahasia, tapi ini lebih baik daripada kalah." Dengan begitu, si pengawas pun ini menggunakan teknik rahasianya, 9 Strikes Divine Force. Namun di luar dugaannya, Yeon Suwon malah menghadapi tekniknya dengan teknik pukulannya sendiri, hingga membuat si pengawas berpikir, "Wah, bisa-bisanya dia menghadapi dan Strikes Divine Force secara langsung." Dan teknik Divine Force milik si pengawas langsung hancur, tak bisa menahan kekuatan dari pukulan Suwon, hingga tubuh si pengawas pun terpental, terbang keluar dari arenanya. Gubruh! Tentunya hal tersebut membuat para pengawas di sana, bahkan para pesertanya, terkejut bukan main. Wah, memangnya itu masuk akal? Bagaimana dia bisa mengalahkan petarung perwakilan aliansi? Apa yang harus terjadi? Dan video ini pun diakhiri dengan, di tengah keterkejutan mereka semua, Suwon menuturkan, "Tak kusangka penilai akan menggunakan teknik rahasia. Aku makan sangat kenyang kemarin, jadi mengatur tenagaku agak sulit. Untung saja aku menahan diri di detik terakhir tadi. Jika tidak, lengan Anda mungkin sudah melayang sekarang." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.